Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita akan membahas sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab dimanapun Bapak Ibu berada. Itu alamat Matius terdapat di Perjanjian Baru, dan bagian pertama dia sudah ada tertulis di situ. Kita perlu tahu bahwa Matius itu adalah seorang pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara, untuk mau lebih mendalam lagi kita akan membahas dari bagian firman Tuhan ini. Saya ingin mengajak saudara untuk masuk ke dalam bagian cerita saya. Pada suatu hari, seorang guru datang ke sekolah, datang membawa 4 pot bunga di dalam kelas dengan benih yang sama serta perawatan yang sama. Kita bisa lihat di pot pertama, Bapak Ibu Saudara. Di pot pertama itu berisikan dengan tanah yang keras seperti semen. Benih tidak akan bisa masuk ke dalam tanah itu. Kalau tanahnya seperti semen yang sangat keras, benih apapun tidak bisa akan masuk ke dalam tanah itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga burung-burung pun datang serta hewan-hewan lainnya datang memakan dari bibit yang telah diletakkan ibu guru tadi ke dalam pot yang pertama. Maka hasilnya adalah tidak ada yang tumbuh di dalam pot yang pertama itu, Bapak Ibu Saudara. Pot yang kedua itu berisi dengan lapisan tanah yang tipis di atas bebatuan. Saya ulangi, pot kedua itu berisi lapisan tanah yang tipis di atas bebatuan. Benih itu memang cepat bertunas karena tanahnya hangat, suhunya hangat. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus juga bisa melihat bahwa waktu matahari terik menyinari dari tanaman yang di dalam pot kedua ini, maka akarnya pun tidak dapat menembus batu itu untuk mencapai air. Karena tanah itu atau pot itu tidak berisi hanya tanah saja, tetapi pot itu berisi dengan sedikit bebatuan. Sehingga tanaman itu pun layu dan mati, Bapak Ibu Saudara. Pot yang ketiga itulah memiliki tanah yang cukup baik, Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi di dalamnya terdapat banyak akar serta rumput-rumput liar. Tanahnya sudah bagus, akan tetapi memiliki juga banyak halangan-halangan seperti akar-akar serta rumput liar. Benih memang tumbuh di dalam pot ketiga ini, Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi rumput-rumput itu tetap menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman itu tidak pernah menghasilkan bunga dan buah. Kita lihat di pot keempat ini berisikan tanah yang bersih, berisikan tanah yang subur, serta perawatan yang diberikan atau serta isi tanah ini sangat tidak ada memiliki gangguan, Bapak Ibu. Sehingga benih yang diletakkan gurunya tadi ke dalam pot ini tumbuh sangat kuat, berakar dalam, dan akarnya menghasilkan bunga yang indah serta buah yang banyak. Sehingga guru itu bertanya kepada murid-muridnya, apakah benihnya berbeda? Apakah cara perawatannya beda? Apakah cara menanamnya beda? Para muridnya menjawab semuanya itu tidak ada yang beda. Guru melakukan dengan hal yang sama, Bapak Ibu. Lalu sang guru berkata bahwa yang membedakan itu apa? Hasilnya kok bisa beda padahal saya melakukannya sama, perawatan yang saya berikan sama, serta benih yang saya berikan adalah sama. Mereka kenapa kondisinya berbeda? Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa keempat pot itu sebenarnya sama, air yang diberikannya juga sama. Akan tetapi hasilnya sangat jauh berbeda. Ada yang tidak tumbuh sama sekali, ada yang tumbuh sebentar lalu mati, ada yang tumbuh tetapi tidak berbuah, serta ada hanya satu yang menghasilkan buah yang melimpah. Bukankah hal ini sama yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mendengarkan khotbah yang sama, membaca Alkitab yang sama, dan beribadah kepada Tuhan yang sama, tetapi kenapa kita orang yang semakin bertumbuh, ada orang yang semakin bertumbuh
dalam iman, sementara ada yang tidak berubah di dalam itu semua. Dan mengapa ada yang setia sampai akhir hidupnya, sementara yang lain ada yang mudah menyerah, Bapak Ibu Saudara. Ketika menghadapi kesulitan, penderitaan, atau masalah apapun. Dan mengapa ada yang bisa juga menghasilkan buah rohani, sementara kita lihat adalah ada yang terhimpit oleh kekhawatiran juga dan godaan dunia. Ada satu pertanyaan yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah apakah firman Tuhan masih bisa berkuasa di dalam diri kita? Sebab kita bisa tahu bahwa firman Tuhan selalu hidup dan berkuasa. Dan pertanyaannya adalah bagaimanakah kondisi hati kita ketika kita menerima firman itu. Sedikit kita membahas tentang, yaitu adalah Bapak Ibu Saudara, dari ilustrasi ataupun penjelasan saya tersebut, kita di sini akan membahas 4 poin. Poin yang pertama itu adalah hati yang keras menolak firman Tuhan. Poin yang pertama adalah hati yang keras menolak firman Tuhan. Itu terambil dari kitab Matius 13 di ayat 19. Di poin pertama ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus menggambarkan sebagai benih yang jatuh di pinggir jalan. Dan jalan pada zaman itu merupakan suatu tanah yang padat, yang karena sering diinjak orang, bukan karena dirawat, melainkan tanah itu sering diinjak orang. Akibatnya apa, Bapak Ibu Saudara? Benih tidak dapat masuk ke dalam tanah, dan benih itu pun kemudian dimakan oleh burung-burung serta dimakan oleh binatang-binatang lainnya. Kalau kita lihat di poin pertama ini, Bapak Ibu Saudara, harus ada bagian besar yang digaris bawah, yaitu adalah di ayat 19, yaitu kata mendengar. Kata mendengar kalau kita lihat diartikan sebagai sinemi, yang artinya adalah tidak hanya mendengar saja, tetapi juga di bagian mendengar itu kita menerimanya di dalam hati kita dan kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Setelah kita mendengar, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita mendengar, maka kita harus juga bisa memahami apa yang kita dengarkan. Memahami atau mengerti yang dimaksud di sini adalah bukan hanya berbicara tentang kita paham dengan pikiran, tetapi kita juga menangkap makna dari firman yang tersedia sehingga kita bisa meresponnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati yang keras juga, Bapak Ibu Saudara, terbentuk karena dosa yang telah kita pelihara atau kita lakukan tanpa kita sadari, seperti kesombongan, kepahitan, atau sikap yang tidak peduli terhadap Tuhan. Akibatnya apa, Bapak Ibu Saudara? Setiap perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, setiap dosa yang kita lakukan pasti memiliki konsekuensi di dalamnya. Sehingga firman Tuhan tidak dapat bertumbuh di dalam hidup orang yang tersebut hanya mendengarkan firman itu saja, tetapi dia tidak mau membuka hati dan membiarkan firman Tuhan itu berbicara kepada kita, serta dia tidak mau atau kita tidak mau melakukan firman Tuhan itu. Karena kita lihat di dalam kitab Yakobus 1 ayat 22, kita ditekankan bahwa kita tidak hanya mendengarkan saja dari firman Tuhan itu, tetapi kita selaku juga atau pelaku dari firman itu, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk membayangkan seseorang yang ingin mencoba menanam padi di atas jalan yang sudah diaspal. Sebagus apapun benih yang digunakan oleh petani tersebut, jika dia menanamnya di atas aspal, maka benih itu tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa berbunga, tidak akan bisa juga berbuah. Demikian juga firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan firman-Nya yang kurang, tetapi hati dari setiap manusia lah yang tertutup, yang sehingga dia tidak mau menerima apa firman itu tersebut. Aplikasi bagi kita di dalam poin pertama ini adalah bahwa kita harus jangan biarkan dosa itu yang belum jangan kita biarkan dosa yang belum dibereskan itu mengeraskan hati kita sehingga kita sulit di dalam menerima firman itu. Dan juga waktu kita mendengarkan khotbah, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menanyakan di dalam diri kita masing-masing, apa yang Tuhan ingin ubah di dalam hidup saya hari ini.
Jika kita ingin berubah, maka juga harus ada tindakan di dalam diri kita sehingga kita juga ingin berubah, ingin menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga harus belajar di dalam menerima setiap teguran-teguran firman Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Dan kita harus menerima teguran-teguran itu dengan sikap yang terbuka tanpa ada pengeras hati atau kita menolak akan hal itu semua. Di poin yang kedua itu adalah hati yang dangkal tidak bertahan di dalam firman Tuhan. Di ayat 20 sampai 21 saya akan bacakan bagi kita semua. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Di ayat 21 dikatakan, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun akan segera murtad. Dari penjelasan ayat 20 serta 21, kita diberitahu atau kita bisa melihat bahwa tanah yang berbatu pasti memiliki lapisan tanah yang tipis di tanah itu. Benih itu dapat tumbuh, saudara-saudara. Akan tetapi akar dari tumbuhan itu atau akar dari tanaman itu tidak akan bisa menembus terlalu dalam ke dalam tanah itu karena pot itu atau tanah itu penuh dengan batu-batu. Namun ketika matahari terik pun, saudara-saudara, tanaman itu pun layu. Tanah pun itu mudah mati karena tidak memiliki akar yang kuat. Di poin kedua ini adalah bahwa kita diberitahukan atau kita ingin menyampaikan bahwa gambaran orang yang menerima firman dengan sukacita, penuh semangat itu tidak salah. Orang yang menerima firman dengan sukacita, dengan semangat itu tidak salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa tetapi tidak memiliki akar rohani yang mendalam. Ketika penderitaan, kesulitan atau penganiayaan pun datang, kita mudah menyerah. Nah, di sini kita disampaikan bahwa kata akar atau pondasi yang disebut di sini adalah riza dalam bahasa artinya, yaitu adalah pondasi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sementara kata itulah skandalizo yang diterjemahkan sebagai murtad atau gugur. Berarti apa arti dari skandalizo ini ya, murtad ataupun gugur? Dimaknai sebagai tersandung dan jatuh karena suatu hambatan. Iman yang hanya dibangun Bapak Ibu Saudara di poin kedua ini, iman yang hanya dibangun di atas perasaan tidak akan bertahan cukup lama. Melainkan iman itu harus berakar dalam hubungan yang nyata dengan Kristus Bapak Ibu Saudara. Iman itu harus berakar di dalam hubungan yang nyata dengan Kristus. Seorang anak membeli tanaman hias, kita tahu pasti tanaman hias itu Bapak Ibu Saudara pasti tampilannya bagus dan menarik Bapak Ibu Saudara dan indah. Tapi kita bisa melihat bahwa dari luar tanaman itu tampak sehat, namun ketika dipindahkan ke pot yang lebih besar, ternyata akarnya sangat pendek Bapak Ibu Saudara. Ternyata akarnya sangat pendek. Dan beberapa hari kemudian tanaman itu pun layu dan mati. Karena apa Bapak Ibu Saudara tanaman itu bisa layu dan mati? Karena tanaman itu tidak memiliki akar yang kuat di dalam untuk menyerap air Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa melihat bahwa begitu juga pula kehidupan rohani kita Bapak Ibu Saudara. Waktu kita memiliki penampilan luar yang mungkin terlihat baik, tetapi tanpa akar yang kuat dalam firman itu, iman kita pun bisa mudah goyah Bapak Ibu Saudara. Kita tidak memiliki akar yang kuat, iman kita pun bisa mudah goyah di dalam itu semua. Ketika kita menghadapi banyak masalah, penderitaan, serta hal-hal kesakitan ataupun hal-hal yang bersifat buruk yang ada pada kita.
Jadi aplikasinya apa bagi kita Bapak Ibu Saudara di dalam poin yang kedua ini? Di dalam poin kedua kita ini adalah bangunlah kehidupan kita dengan doa yang teratur. Dengan kita konsisten di dalam doa itu. Karena doa itu adalah sarana atau bagian di mana cara kita untuk mengobrol dengan Sang Pencipta kita atau Tuhan kita. Yang dimana ketika kita berdoa bisa kita juga membangun relasi kita Bapak Ibu Saudara, membangun relasi kita kepada Tuhan kita lebih dekat lagi. Karena kita juga lihat bahwa doa itu adalah di Efesus 2 dikatakan bahwa itu merupakan perlengkapan rohani kita Bapak Ibu Saudara. Yaitu kemudian adalah kita diajarkan untuk tetap setia kepada Tuhan sekalipun sedang menghadapi kesulitan. Dan kita jangan hanya mencari pengalaman yang sangat menyenangkannya aja. Pengalaman yang bersifat menyenangkan kita selalu cari, tetapi kita tidak mencari bagaimana kedewasaan rohani itu. Kita tidak mencari bagaimana waktu kita mendapatkan teguran-teguran itu, apakah kita menerimanya dengan tulus hati atau dengan senang hati, atau kita menolak teguran itu. Padahal kita juga lihat bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 firman itu yang segala tulisan yang diharamkan oleh Allah itu bersifat dengan menegur, mengajar serta mendidik orang di dalam kebenaran. Di poin yang ketiga itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak terasa sudah sampai di dalam poin ketiga Bapak Ibu Saudara. Di poin ketiga ini adalah hati yang terbagi tidak menghasilkan buah. Di poin ketiga inilah hati yang terbagi tidak menghasilkan buah di ayat 22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yang ditaburkan di tengah semak bumi ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tanah yang berduri sebenarnya cukup baik untuk menumbuhkan tanaman. Setelah research yang saya lakukan bahwa tanaman yang berduri maksud saya adalah sebenarnya cukup baik untuk menumbuhkan tanaman. Masalahnya adalah duri-duri itu tumbuh bersama benih dan mengambil nutrisi yang seharusnya diterima tanaman tersebut atau yang harusnya diterima benih itu. Yesus di poin ketiga ini menjelaskan bahwa duri-duri itu melambangkan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Menerima yang merimna yang dimaksud di dalam di sini adalah berarti kecemasan atau beban pikiran yang terus-menerus yang bertujuan untuk menguasai hati kita. Sedangkan apatheto ploto diartikan sebagai tipu daya kekayaan yang membuat seseorang merasa aman tanpa adanya Tuhan. Dan kata simnigei yang berarti itu mencekik Bapak Ibu Saudara atau menghimpit, ini menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak kehilangan kuasanya, tetapi pertumbuhannya yang terhambat oleh hal-hal yang memenuhi hati manusia yang bersifat hal buruk tadi. Seperti di poin kedua dikatakan adanya kesombongan, adanya bentuk dosa-dosa yang kita lakukan sehingga firman itu sulit untuk bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, waktu kita memiliki kebun dan kebun kita itu ditanami oleh pohon mangga. Pohon itu sebenarnya hidup Bapak Ibu Saudara, tetapi di sekelilingnya tumbuh juga rumput-rumput liar. Rumput-rumput liar pasti pernah ada di kampung Bapak Ibu Saudara atau di tempat Bapak Ibu Saudara di mana tinggal. Semua nutrisi yang ada di dalam tanah itu diserap oleh tumbuhan liar. Dan apa akibatnya? Pohon mangga itu pun tidak menghasilkan buah karena dia kekurangan nutrisi yang akan membuat dia semakin bertumbuh dan menghasilkan buah. Demikian juga pola kehidupan orang percaya Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ada di dalam hidup kita, tetapi kekhawatiran, ambisi, cinta uang, dan kesibukan dunia
menghambat pertumbuhan dari rohani kita masing Bapak Ibu Saudara. Aplikasi yang kita tanamkan di dalam diri kita itu adalah bahwa kita harus juga bisa mengevaluasi apa yang paling banyak sebenarnya mengisi pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang sebenarnya yang paling banyak mengisi pikiran serta hati kita. Dan kita juga harus menggunakan kekayaan kita sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, bukan sebagai tujuan hidup yang bersifat buruk. Dan kita juga harus pastikan bahwa Tuhan tetap menjadi prioritas utama atau center atau bagian yang paling penting di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang harus kita jadikan sebagai prioritas utama di dalam hidup kita atau center di dalam kehidupan kita. Dan di poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara itulah hati yang baik menghasilkan buah yang bagi kerajaan Allah. Ini terdapat di ayat 23. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, serta ada yang 30 kali lipat. Dari 160 serta 30 kali lipat. Di poin ketiga ini, tanah yang baik itu adalah tanah yang pasti siap menerima benih dan menyediakan kondisi yang memungkinkan benih itu bisa bertumbuh dengan sehat. Yang dimana tanah itu pasti tanah yang subur, yang sehat, tidak ada bebatuan, tidak ada rumput liar, serta tidak ada yang tanaman berduri yang bisa mengambil nutrisi dari benih itu. Sehingga karena tanah ini adalah tanah yang sehat, maka tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan sehat. Dan Yesus menjelaskan juga bahwa tanah yang baik ini menggambarkan bahwa bagaimana orang yang mendengarkan firman Tuhan, memahami firman, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Yesus menggambarkan di dalam poin yang keempat ini, yang menggambarkan bahwa ini digambarkan sebagai orang yang tidak hanya mendengarkan firman itu, tetapi orang itu memahami, mendengar, serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Kata mendengar di sini adalah aku, yang mendengar dengan perhatian. Dan kata sine ini berarti dia juga memahami dan menangkap apa sebenarnya makna firman itu. Tidak hanya mendengar aku, tapi dia bisa memahami apa firman itu. Kemudian kata dari karpopore yang berarti apa? Menghasilkan buah secara terus-menerus. Tidak hanya sekali dia menghasilkan buah Bapak Ibu Saudara, tetapi terus-menerus. Dan buah yang dimaksud di sini adalah bukan buah apel, jeruk, mangga dan lainnya, tetapi buah yang dimaksud di sini adalah akan keberhasilan secara lahiriah, tetapi perubahan karakter dan kehidupan yang mencerminkan Kristus Bapak Ibu Saudara. Buah yang dimaksud di sini bukan hanya buah keberhasilan secara lahiriah, tetapi perubahan karakter dan kehidupan yang mencerminkan Kristus. Kita harus bisa juga melihat bahwa waktu seorang petani Bapak Ibu Saudara memiliki sebidang tanah yang subur, sebelum menanam ia selalu membersihkan tanah itu dengan membuang batu-batu, mencabut rumput liar, tanaman berduri, dan mengolah tanah itu dengan baik Bapak Ibu Saudara. Ketika benih itu ditaburkan, benih itu tumbuh dan menghasilkan panen yang berlimpah. Begitu juga hati kita, bagaimana kita dipersiapkan oleh Tuhan ketika firman itu masuk dalam hati kita. Waktu kita menerimanya dengan hati yang terbuka dan taat di dalam melakukannya nanti, firman itu akan menghasilkan kehidupan yang berbuah. Menghasilkan kehidupan yang berbuah. Dan Bapak Ibu Saudara, aplikasi yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita di dalam poin keempat ini apa? Itu bahwa kita harus menerima firman Tuhan itu dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati lah kita menerima firman itu. Dan kita juga harus mempraktikkan atau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Kita sudah memahami dan mendengar,
Maka peran kita yang selanjutnya adalah melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga harus memberikan bahwa kita harus tahu bahwa biarkanlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini, saudara. Bapak Ibu Saudara, biarkan Roh Kudus ini tersebut membersihkan batu dan duri yang ada di dalam hati kita. Dan kita haruslah menjadi orang yang percaya, yang sudah menghasilkan buah kasih, kesabaran, kesetiaan, serta ketaatan kepada Tuhan. Serta kesimpulan pada firman kita pada hari ini adalah perumpamaan tentang penabur yang diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23 ini mengajarkan bahwa keberhasilan dari kehidupan rohani kita tidak ditentukan oleh kualitas benih. Karena firman Tuhan selalu hidup dan berkuasa. Tidak hanya benihnya saja ditentukan, tetapi kita harus melihat bahwa yang menentukan hasilnya adalah bagaimana kondisi hati kita yang menerima firman tersebut. Karena itu setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita perlu bertanya Bapak Ibu Saudara di dalam hati kita. Apakah hati saya seperti tanah yang di pinggir jalan yang sangat keras, tanah yang berbatu yang dangkal, tanah yang berduri yang terbagi menjadi beberapa bagian, atau tanah yang baik Bapak Ibu Saudara yang menghasilkan buah? Kita harus menanyakan itu semua di dalam diri kita masing-masing. Kiranya juga di dalam firman ini Tuhan menolong kita untuk bagaimana kita memiliki hati yang lembut, berakar di dalam firman, bebas dari duri-duri dunia, dan menghasilkan buah yang memuliakan namanya itu tersebut. Nama siapa? Yaitulah nama Tuhan, Sang Juru Selamat kita satu-satunya, Bapak Ibu. Sekian dari firman yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.